Siapa yang Saya belum hadir? Saya belum. Nah, tuh Mas Hari. Ditunggu ya di bulan Buka mana? Maret, April. bulan apa? Bulan April ya. Kita ada Ya. acara ini. Hadir di HTS sebentar. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Yang belum? Kalau banyak yang belum, saya mau tunjukin keseruannya sedikit saja biar teman-teman tahu kayak apa ya. Intan Christine belum, Bu. Ayo sayang, nanti ya pada saat gold ya harus hadir Iya ya. nih, saya Bu. Pak Hari jadi, saya belum ke HTS. Pak Wisnu saya hadir. Imade Sumawan, saya belum. Balino hadir. Maria Gensia belum hadir. Wicaksana Belum Putra juga. belum. Oke. Berarti kita tunjukin sedikit ya, Mbak Dewi. Boleh, Bu. Jadi teman-teman saya bilang, saat ini Farah sudah 6 tahun di tahun ini. Dan nanti bulan Juli ini Farah sudah ulang tahun yang ke-6 tahun. Teman-teman melihat pergerakan Faras dari awal hadir sampai saat ini itu signifikan pertumbuhannya. Walaupun kemarin ya kan waktu pandemi mungkin terlihat agak sedikit, memang secara global sih itu terjadi ya, tidak hanya di Faras. Cuman saat ini dari sejak hadirnya program One Apps, jadi Faras itu punya banyak sekali anak perusahaan. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Faras itu punya Faras Semesta Investama namanya ya. Jadi di bawah Faras Semesta Investama ini ada sekitar 12-an ya anak perusahaan gitu. Salah satunya adalah One System itu. Jadi One System ini adalah anak perusahaan Faras yang khusus mensupport kita di SDM. Jadi pengembangan sumber daya manusianya gitu. Kalau Faras Indonesia Jaya kan pabriknya, ya Faras Sada Nusantara itu marketingnya, jadi penjualannya. Nah, One Apps itu adalah sebuah support system dari perusahaan untuk membuat SDM-nya Faras. Jadi reseller-reseller Faras ini dari segi SDM-nya itu meningkat kualitasnya. Nah, kemarin teman-teman sudah lihat jebolan dari One Apps itu adalah salah satunya apa? Secara online apa salah satunya? One Apps, ya kan? Aplikasi pembelajaran yang teman-teman bisa akses setiap saat kapanpun teman-teman mau. Ya kan? Ada yang belum tahu One Apps nggak? Jangan sampai ya, ini basic training ini, bukan getting started. Semua udah tahu kan? Sudah, Bu, pasti. Sudah ya. Jangan sudah sampai ada yang bilang belum ya, One Apps. Sudah kan? Itu yang pertama, jebolannya yang sudah benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan buat teman-teman member baru. Jangan sampai kita lupa untuk setiap hari minimal menonton satu saja video di aplikasi One Apps itu. Ya, jangan sampai enggak bangun kebiasaan itu. Yang kemudian yang kedua, jebolan yang benar-benar juga berdampak signifikan dari One System ini adalah program Elite Leader. Ya kan, program Elite Leader yang sudah hadir mulai bulan September, Oktober, ya September 2022 teman-teman. Makanya teman-teman bisa melihat kan satu hari itu banyak sekali acara online, acara offline juga banyak sekali. Jadi saya pun secara pribadi merasakan dengan Elite Leader itu langkah kerja step by step kita itu benar-benar dipandu oleh One Apps, oleh One System ini. Ya, jadi dari Elite Leader ini ada tertata, terukur dan tertarget gitu, baik mulai dari langkah kerja sampai omset, ya kan? Kadang-kadang teman-teman merasa nggak kita hanya menarget saya mau ini, saya mau itu gitu. Kita hanya mentarget pencapaian, kita hanya mentarget omset saja. Tetapi kalau dalam prosesnya itu kita tidak juga mentarget cara kerjanya gitu.
biasanya dari pengalaman saya agak berat kita mencapai target yang sudah kita tetapkan. Jadi kasarannya gini, kita tidak hanya mentarget nilainya, kita tidak hanya mentarget angkanya, tetapi kita juga mentarget step-nya gitu, langkah kerjanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh elite leader. Jadi di elite itu orang-orang yang tergabung dalam elite tidak hanya ditarget omset, tapi ditarget dan diukur langkah kerjanya. Itu ternyata yang paling penting. Ini program jebolan One System ini ya tentu pemerakarsanya owner kita ya sudah banyak motivator, banyak coach yang menilai bahwa ini sangat luar biasa jalan dimiliki oleh sebuah perusahaan yang baru. Ternyata Faras salah satu perusahaan baru yang mampu membuat perusahaan lain untuk membuat aplikasi One System aja kayaknya belum ada yang bisa. Hanya Faras yang punya. Pembelajaran yang setiap hari bisa kita akses gitu. Misalkan nih teman-teman belum ngerti paham 100% cara mengundang, ya tinggal masuk ke aplikasi lihat mana materi yang memandu kita cara mengundang. Itu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kemarin acara HTS itu yang di Bedugul itu sebenarnya lebih tepatnya itu sebenarnya memperpanjang kontrak elit karena kita dikontrak ya oleh perusahaan Elitus per 6 bulan sekali. Kita juga perusahaan One System juga merekrut pro leader. Jadi pro leader ini adalah satu step awal sebelum teman-teman mencapai elit gitu. Ya, harapan saya sama ya, pro leader juga memiliki target dan langkah kerja yang sama dengan elit, hanya memang mereka antara elit dan pro leader ini kerjasama. Jadi harapan saya teman-teman yang saat ini ada di Faras berusaha memiliki impian untuk masuk ke tim inti ini. Jadi saya bilang tim inti ini memang jumlahnya nggak banyak ya, paling 10% dari keseluruhan, nggak sampai paling 10%, ya di bawah 10% dari keseluruhan member yang ada di Nusantara. Cuman untuk membuat sebuah bisnis itu bisa long term ya di diri kita, itu kita butuh sebuah komunitas, teman-teman. Nah, komunitas yang sangat mendukung kita bisa survive jangka panjang itu adalah berada di tim inti ini, yang saya bilang, berada di lingkungan para elit dan para profesional pro leader ini, antara pro leader ini. Makanya harapan saya teman-teman ini punya target nanti di bulan apa jadinya, karena 6 bulan kontraknya, bulan Juli berarti, bulan ke-7 itu sudah akan ada perekrutan pro leader lagi. Harapan saya teman-teman dari sekarang targetin, harapan saya lebih banyak di tim kita yang bisa masuk nanti di bulan 7 gitu. Ya, apa sih untungnya, Bu? Gitu. Untungnya saya bilang jika kita di bisnis itu kadang kita nggak mengerti step by step langkah yang apa kita lakukan, ya kan? Nah, di sana kita diajarin step by step-nya. Selain kita diajarin, kita juga dikasih reward plus gitu, reward tambahan dari One System-nya, bukan dari Farasnya. Kalau dari Farasnya ya tetap kita dapat kayak bonus jaringan, bonus apa itu tetap dapat kayak normal kayak biasa. Cuman dari One System-nya, karena kita berada di bawah naungan One System ini, pro leader dan elit ini, kita juga dapat tambahan gitu. Sudah diajarin tata kerjanya, ya kan? Dikasih reward juga bonus tambahan dari One System. Siapa yang nggak mau, ya kan? Komunitas positif juga kita dapat. Nah, loh, siapa yang nggak mau? Sebenarnya rugi buat teman-teman yang nggak ikut, gitu. Ya, cuman kemarin itu kayaknya kalau nggak salah ada 80 orang. Itu sudah cukup bagus. Saya lihat khusus di tim kita ya, khusus di tim member saya itu ada sekitar 20 orang. Itu luar biasa. Harapan saya itu bisa mendobrak kita untuk 6 bulan ini lebih aktif untuk di lapangan gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya harus buka dulu sedikit agar teman-teman tahu pergerakan kita ya, karena teman-teman banyak yang nggak ikut, biar lihat gitu. Coba sedikit saja buat penasaran ini ya.
Jadi yang hadir itu bisa datang dari mana saja, dari seluruh Nusantara, bahkan ada yang berhari-hari setelah naik pro leader ini ya, pro leader yang saya bilang ini ya, setelah naik pesawat mereka naik speed lagi berjam-jam untuk bisa hadir. Ini saya tunjukin beberapa testimoni yang hadir. Nih satu ya dari Malinau, coba teman-teman bisa dengar. Sebentar. Nah, ini yang dari ini yang dari Surabaya. Jadi saya terus terang tertarik dengan Faras ini bukan karena bisnisnya. Jadi pertama saya tertarik Faras ini karena saya pernah sakit dan dikasih hadiah oleh teman saya. Ini suaminya Bu Yanti. Ya, dengan terapi itu alhamdulillah diberikan semakin sehat sampai hari ini bisa bersama di sini. Yang kedua, saya juga meskipun seperti Bu J. Christine kemarin waktu ulang tahun ke-5 dapat bonus mobil, itu juga ingin, tapi bagi saya seandainya pun tidak mendapat itu saya tidak rugi di Faras ini. Karena tapi saya masih ingin dapat juga. Tetap ada harapan juga Bapak ya. Tapi seandainya pun nggak dapat itu, bagi saya tidak ada kerugian sama sekali. Saya sangat-sangat terkesan dengan corporate culture yang telah dibangun luar biasa. Dan saya pikir ini mahal, tidak semua orang bisa. Yang sangat dominan itu adalah kekeluargaannya. Jadi hampir semua berebut melayani. Sampai saya sarapan itu yang melayani banyak teman gitu ya. Ada yang ngambilkan minum, ada yang ngambilkan. Jadi kita semuanya saling melayani sehingga sampai suatu ketika nggak ada yang dilayani, semuanya mau melayani. Jadi itu juga. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak dalam konteks menjilat Pak Budi. Saya selama ini berkali-kali bertemu dengan beberapa komunitas perusahaan dan timnya, tetapi baru kali ini saya melihat ada hubungan luar biasa antara pimpinan dengan sampai akar bawahnya. Sehingga tidak ada kesan jarak. Ya. Saya di beberapa tempat perusahaan itu nggak begitu mudah menemui kondisi pimpinan duduk di pojok sana gitu. Nah, tapi setiap acara Faras saya temukan kondisi seperti ini, tidak seperti di perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan Faras terus berkembang dengan culture yang luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatannya. Karena kemampuan Bapak untuk menjilat saya. Oke, teman-teman dengar ya. Saya teringat pernah saya diskusi panjang dengan orang yang ya paham ya di bidang perusahaan. Saya ditanya sama orang ini. Saya juga punya pikiran yang sama sebenarnya. Gimana sih caranya sebenarnya sebuah perusahaan itu bisa bertahan sampai generasi berikutnya, teman-teman. Kira-kira kalau menurut teman-teman nih, sebuah perusahaan itu dia bisa bertahan sampai generasi berikutnya, sampai cucunya, mungkin sampai cicitnya, ya. Kalau teman-teman suka mempelajari tentang sebuah perusahaan ya, coba lihat gimana sih perusahaan yang bisa bertahan bahkan sampai 7 keturunan. Ada loh, tapi nggak banyak gitu kan. Saya benar-benar pelajari apa sih yang membuat kok hebat banget itu. Kita ngebayanginnya ini Faras ini sampai mati aja kita udah luar biasa rasanya gitu ya. Tapi ada loh yang sudah sampai keturunannya berikutnya yang menikmati hasilnya gitu. Dulu orang tuanya, sekarang anaknya yang menjaga. Apa kira-kira kalau menurut teman-teman apa? Dari cerita Bapak tadi itu sebenarnya sudah ketemu jawabannya. Ya kan? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Dari yang saya baca, dari yang saya pelajari, sebuah perusahaan itu bisa bertahan lama
Bukan karena sistemnya sebenarnya. Ya, kekuatannya nggak ada di situ. Tapi karena apa? Karena cinta tadi itu, yang disebut sama Bapak yang tadi itu. Ya, Pak Jabir. Pak Ustadz Jabir itu. Ya kan? Karena cinta. Ada ketulusan, ada pelayanan. Ya. Jadi, orang bisa mengenang Faras ini, sampai di setiap level kehidupannya, baik dia di kantornya, baik dia di sekolahnya gitu ya, baik dia sambil makan di warteg, pokoknya selalu ada yang ngomongin Faras gitu. Ya, walaupun dia misalkan bukan pemakai, walaupun dia misalkan bukan membernya, tapi dia ngomongin gitu Faras ini. Dia ngomongin terus, oh katanya Faras itu begini, ternyata Faras itu begini. Ya karena ada cinta teman-teman. Karena ada dirasakan cinta itu yang membuat perusahaan yang saya baca-baca, yang saya simak-simak itu, dia bisa bertahan lama. Dan ternyata dari beberapa kejadian, saya ada ya beberapa member yang dulu awalnya di Faras, mungkin di awal-awal dia gabung, terus di tengah mungkin dia ada beberapa kejadian, saya nggak tahu, hanya keluar dari Faras. Setelah mengikuti step-step perkembangan sampai sekarang, nggak jarang mereka orang ini telepon-telepon lagi. Karena apa? Dari orang yang pernah keluar dari Faras ini, kalau telepon saya selalu bilangnya begitu. Kalau di Faras itu ada kepuasan yang nggak bisa diungkapkan. Seperti cerita tadi kan, walaupun belum dapat apa, tapi nggak merasa rugi gitu, karena banyak sekali pembelajaran yang didapat. Pokoknya secara spiritual, secara mental, secara sosial, itu benar-benar kita bertumbuh di Faras. Saya bilang sekarang, andai pun sekarang kita belum mendapatkan sesuatu, tapi pertumbuhannya itu luar biasa. Ya, pendidikan itu luar biasa bertumbuhnya, gitu, teman-teman. Ya, makanya saya bilang, jika teman-teman saat ini merasa masih sangat berjuang di Faras, saya bilang ikuti aja alurnya. Ikuti alurnya teman-teman. Yang penting teman-teman tidak keluar dari alur Faras ini, suatu saat teman-teman pasti sukses gitu. Karena nggak sama pencapaian setiap orang, antara saya dengan Mbak Dewi atau Mbak Dewi dengan siapa itu nggak sama. Ya kan? Karena basicnya sama, latar belakangnya basicnya nggak sama, latar belakangnya nggak sama gitu kan, waktu dia untuk ngerjain bisnis ini nggak sama gitu. Tapi pada prinsipnya, ketika perusahaan selalu menjaga track-nya dia, perusahaan dari pusat nih saya bilang, selalu menjaga track-nya dia, perusahaan akan terus bertumbuh teman-teman. Mau tidak mau, kita walaupun istilahnya belum maksimal bergerak saat ini, suatu saat pasti jadi juga. Tunggu momennya Anda siap untuk sukses, itu aja. Asal jangan keluar dari orbitnya. Saya bilang, Faras ini akan siap terbang, saya bilang. Karena saya yakin sekali dengan program elit dan pro leader yang sudah dibuat oleh Pak Putu. Apalagi nanti ketika ulang tahun Faras akan banyak sekali pembuktian orang-orang yang mendapatkan reward untuk jalan-jalan ke luar negeri ini. Ada Star Cruise Caribbean itu, ya kan? Mungkin ada yang nanti ibadah, jalan-jalan ibadah. Waduh, sudah dah teman-teman. Ya, jadi itu pesan saya. Intinya dari awal saya cerita sampai detik ini, teman-teman harus melihat apa yang terjadi di intinya Faras gitu. Ya, agar teman-teman memiliki keyakinan yang kuat untuk pasti bisa sukses. Asalkan sekarang teman-teman Japri lagi minta atasnya untuk lebih maksimal pergerakannya di sini gitu. Itu aja prinsip saya. Itu yang saya mau sampaikan dari awal sampai detik ini gitu ya. Oke ya, jadi lanjut. Kita biar nggak banyak buang waktu, itu sharing awal saya. Jadi hari ini karena kita role play judulnya, nanti teman-teman setelah role play kita akan ada materi dari Mbak Lucy untuk teman-teman bisa dapatkan promo spesial untuk percepatan para member baru mencapai bonus yang ada di Faras. Itu nanti ya sampai akhir, makanya ikuti sampai akhir.
Nah, untuk sementara buat teman-teman yang kemarin kelewatan acara HTS di Bedugul, harapan saya jangan sampai yang ini juga kelewatan gitu. Kalau sampai ini juga kelewatan, kebangetan, saya bilang. Ya, ini acara ini budgetnya nggak kecil, tidak lumayan juga, sangat besar saya bilang. Untuk sebuah acara yang hanya dibuat 1 hari, budget sangat besar perusahaan menurunkan ini. Ya, ada coach, seorang coach, Coach Lily namanya, terus manajemen juga ada yang turun, terus ada 2 elite leader juga turun. Ini budgetnya nggak kecil teman-teman. Ya, terus teman-teman juga dapat produk yang lebih besar nilainya dari tiket yang teman-teman dapatkan, dari tiket yang harus teman-teman bayar, dapat makan siang juga, yang pasti dapat materi yang sebenarnya nggak ternilai harganya gitu ya. Harapan saya yang terutama yang berada di Jawa, harapan saya ini wajib untuk dimanfaatkan. Minimal targetnya jangan sendiri datang. Minimal 3 orang di bawah Anda yang mau benar-benar Anda ajak untuk jalan di bisnis ini, ajak ke sana. Jadi minimal 4 tiket untuk kita bisa hadir di sana. 1 untuk kita, terus 3 untuk orang di bawah kita. Kalau itu teman-teman lakukan, track-nya udah benar. Track teman-teman sudah benar. Karena saat ini Faras punya program yang belum pernah ada, namanya program Turbo. Program Turbo. Nah, program Turbo ini dikuatkan di acara VTT ini, ya, sebuah program yang sangat bagus, cuman belum ngegong gitu ya di tim kita, karena memang program baru. Harapan saya teman-teman bisa ikut karena di VTT inilah akan dibuka benar-benar seperti apa sih turbo itu, sehingga teman-teman bisa dengan cepat untuk meraih semua reward yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Ini yang di Bandung tanggal 29, ada yang di Bali untuk tanggal 5 Februari. Jadi untuk yang wilayah Bali mungkin di di Mataram, NTT mungkin bisa hadir di acara yang di Bali ini. Ya, ini juga salah satunya Mbak Lucy, pembicara kita yang nanti yang kedua. Wajib ini. Tidak rugi untuk bayar 350 karena fasilitasnya sangat banyak gitu. Ya, berinvestasilah. Kalau teman-teman dulu ketika mau kerja harus sekolah SD dulu ya kan? SMP, SMA, kuliah juga, kuliahnya bisa sampai S1, S2 ya. Berapa tahun ini sekolah teman-teman? 15 tahun ada nggak kita sekolah? Setelah kita sekolah itu langsung kerja atau gimana? Nggak langsung kerja, nggak langsung kita dapat duit, ya kan? Jadi belajarnya sangat panjang untuk kita bisa masuk ke dunia kerja. Di Faras juga sebenarnya seperti itu. Jika teman-teman saat ini baru gabung 1 tahun, baru gabung 2 tahun, ya wajib terus bertumbuh dengan belajar itu. Apalagi yang teman-teman baru hitungannya 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Terus mau sukses, siapa yang mau sukses angkat tangan gitu. Tapi diajak ikut Zoom, diajak ikut pertemuan, ntar dulu dah gitu. Nggak ada modal saya gitu alasannya, nggak ada waktu saya gitu. Itu di luar track. Bukan track yang benar untuk menjadi seorang pebisnis yang profesional. Seperti yang saya bilang tadi, jalur normal aja untuk kita kerja, sekolahnya butuh jenjang dari SD sampai kuliah. Nah di Faras teman-teman baru 1 tahun, 2 tahun udah langsung bisa kan, nggak mungkin gitu. Ya, ikutin itu. Hari ini anane mung ngetresno kalih. Saya bilang orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang berpangkat, orang yang mendapatkan jabatan dalam hidupnya, itu sudah pasti melewati banyak kesulitan, teman-teman. Ya, banyak tantangan, banyak cobaan. Makanya sebaiknya jika kita memang mau benar-benar sukses di bisnis ini, lewati semua itu. Jangan berhenti.
bereskan semua sampai akhirnya teman-teman naik kelas gitu. Karena untuk kita naik kelas harus ada ujian, ya kan? Nah, jika kita secara mental siap dengan semua ujian, maka teman-teman akan cepat naik kelas. Karena semua teori yang akan saya jelaskan ini kayak role play misalkan, ini kan role play nih materinya. Role play itu kan intinya kita menginput di otak kita info-info positif yang sebaiknya kita punya untuk kita bisa menjawab pertanyaan, menghandle member atau menghandle masalah gitu kan. Jadi secara teknis kita miliki itu. Cuman sebenarnya teknis itu berperan tidak sebanyak mental atau mindset kita atau ketangguhan kita. Sebenarnya lebih pengalaman itu yang melewati kesulitan dalam setiap tahapannya itu yang sebenarnya lebih kuat asahannya, teman-teman. Ya, daripada kita hanya berteori. Ini saya bilang role play ini kan berteori kasarnya gitu ya. Tapi ini wajib tetap kita lakukan, cuma saya ingatkan gitu. Ya, intinya teruslah bertumbuh, hadapi semua karena tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa ujian tadi gitu ya. Kayak kita sekolah pasti ada ujian baru kita naik kelas gitu, ya kan? Siap ya, teman-teman ya? Siap. Oke, ini kemarin sudah ya. Saya nggak belajar karena ini batch 2 ini sudah kemarin saya lewati. Ini ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab ini nggak? Apa 5 cara yang teman-teman bisa lakukan untuk saat ini agar teman-teman tetap bisa mencintai Faras? Kenapa teman-teman harus mencintai Faras? Iya, karena yakin dengan produknya. Oke, yakin dengan produknya. Lagi. Apa lagi? Coba, saya mau tahu. Yakin dengan produknya. Apa lagi? Bisa kurang jelas? Dengar, Mbak Wi? Dipakai produknya. Dipakai produknya. Yakin dengan produknya, dipakai produknya lagi. Gunakan produknya, dibalur-balur terus. Mbak Septi. Kekeluargaan di Faras, Bu. Bersyukur bisa kenal bisnis. Apa yang sekiranya teman-teman akan lakukan untuk teman-teman bisa terus mencintai Faras? Itu pertanyaannya. Bersyukur berarti ya, Mas Hari. Menyebarkan testimoninya. Oke, lagi. Ayo, apa lagi teman-teman? Bergabung dengan komunitas yang positif, Bu. Bergabung dengan tim elitnya Faras, ya. Memperkenalkan Faras ke lebih banyak orang, siap. Sebarluaskan manfaatnya, lagi. Lakukan terus, tiap hari ngomongin Faras. Every day is Faras Day. Ya, siapa tadi jawab itu? Mbak Septi, every day is Faras Day. Testimoni, kembali ke alam, lakukan terus lagi. Apa lagi? Memakai produk tentunya, ya. Menjual dan mengenalkan Faras dan menyebarkan ke orang lain. Oke. Intinya, teman-teman, temukan ini saya bilang. Temukan ini, ya. Setiap orang harus memiliki ini. Sehingga teman-teman bisa terus berjalan di Faras. Seperti saya bilang tadi. Sampai sebuah perusahaan itu bisa dia saya bilang tadi sampai ke cicitnya, sampai ke cucunya, sampai 7 generasi harus ada cinta di dalamnya. Perusahaan ini kan bisnisnya teman-teman juga. Perusahaan melakukan tracknya dia, kita sebagai member juga melakukan tracknya kita. Jadi kita juga harus memiliki rasa itu. Untuk tetap bisa bertumbuh, kita harus menumbuhkan rasa itu sendiri gitu loh, teman-teman saya bilang. Kalau misalkan Kensen diminum terus,
Kalau teman-teman misalkan bilang ya menjual dan mengenalkan Faras terus gitu. Tapi ada masanya kita ditolak ya kan? Ada masanya kita diomongin, ada masanya kita dicibir. Nah, gimana caranya agar kita tetap ada rasa cinta di situ? Itu yang harus dipelajari. Oke? Paham di situ? Wajib ini ya. Ini penting menurut saya. Nah, kemarin ini juga sudah kemarin. Kalau kita bicara role play itu kan intinya teman-teman bisa menghandle apapun hambatan, pertanyaan, kendala, atau sesuatu di lapangan yang ditujukan pada teman-teman gitu. Ya, jadi untuk kita bisa menyelesaikan itu, kita harus memiliki banyak hal yang kita input di otak kita, ya kan? Makanya kemarin saya infoin teman-teman harus memiliki salah satu lah dulu di antara buku-buku yang ada ini. Yang ikut kemarin sudah ada yang punya nggak ini? Sudah ada yang jadi beli nggak? Kemarin ada yang bilang mau beli Personality Plus, itu siapa ya kemarin? Untuk bisa tahu, misalkan yang kita prospek itu orangnya cros-cosan gitu, misalkan ya tipenya sanguin gitu, orangnya harus menang sendiri, dia hiperaktif, terus kita orangnya kalem, lemah lembut gitu kan, nggak nyambung ya kan? Ingat ya kemarin saya bilang gitu ya, teman-teman harus belajari Personality Plus ini. Jadi kita harus minimal bisa mengimbangi lawan bicara kita sehingga kita bisa dengan smooth untuk memasuki wilayahnya dia dan pelan-pelan untuk menggiring dia untuk menuju ke wilayahnya kita. Itu Personality Plus. Wajib ini ya. Kemarin siapa yang janji sama saya untuk beli buku ini? Sudah beli belum? Habis beli dibaca, jangan hanya dibeli. Yang belum, ya yang belum di screenshot ini, harapan saya teman-teman baca dan miliki. Karena apa? Karena ketika kita berjalan di bisnis ini, teman-teman akan banyak di lapangan. Ya, ketika di Zoom gini kan semangat lagi. Ketika ikut acara biasanya semangat lagi. Cuman lebih banyaknya kita berada di dalam dunia nyata, ya kan? Ketemu dengan siapa di luaran atau saudara yang masih mencibir, yang belum melihat bukti kita. Biasanya itu lebih banyak sebenarnya input negatif. Kalau kita nggak bandingin dengan kita paksa otak kita input positif, nah, biasanya itu yang terjadi. Ya, bisa kalah impian kita dengan banyaknya input negatif. Makanya secara sadar kita harus paksa diri kita untuk kita masukkan hal-hal yang positif itu. Oke ya? Baiklah, saatnya kita menuju ke role play. Kalau ada teman-teman yang bertanya, ada pertanyaan yang mau teman-teman coba role play-kan sama saya, silahkan langsung buka mic dan bertanya. Yang tidak bertanya, tolong jangan dihidupin mic-nya, kan nggak ribut ya. Kalau misalkan teman-teman ada dari beberapa slide yang saya buka ini, Halo Bu. Halo. ya. Nah, barusan freeze Bu. Udah. Oh, barusan nge-freeze ya? Iya. Oke, baik. Ini saatnya kita role play, teman-teman. Saya ada waktu 20 menit untuk kita role play. Yang ada pertanyaan, mau di role play langsung sama saya, boleh. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, boleh pilih dari yang saya sudah coba uraikan, karena ini adalah pertanyaan yang umum biasanya ditanya. Yang umum biasanya ditanya. Masa suara saya hilang-hilang? Tes, saya pegang ya. Suara saya bagus? Bagus. Tadi sempat nge-freeze. Ya. Sekarang nge-freeze lagi? Enggak Bu, udah. Udah Lancar. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan atau langsung buka mic. Ayo, yuk. Saya mau tanya Bu. Ya, ayo Mas Hari, mana wajahnya? Mau dari sini saya liatin atau Mas Hari punya pertanyaan sendiri? Kebetulan ada pertanyaan langsung dari pasien yang kena kanker getah bening, Bu. Oke, stop, share. Ya. Boleh ya? Mana? Oh, iya. Boleh. Mana Mas Hari? Hadir, Bu. Oke, ya. Ayo Mas.
Ya, jadi sebelumnya terima kasih Bu Yuni untuk waktunya. Teman-teman semua, saya izin untuk bertanya role play. Jadi hari Sabtu kemarin, sebenarnya minggu lalu Bu, saya udah kasih Faras Klasik, maksudnya sudah jual Faras Klasik 1 botol ke pasien yang kena kanker getah bening, udah besar sekali di sini Bu benjolannya. Beliau udah beli 1 botol. Terus pas saya datang lagi minggu kemarin, saya tanya gimana kondisinya. Cuma tanggapannya itu dia bilang setelah pakai habis 1 botol, agak dia bilang pusing gitu, kayak ada keluhan pusing banget kepalanya, kayak mau pecah. Terus habis itu saya tawarin lagi, saya bilang iya Mas, dilanjutin lagi untuk terapinya karena nggak bisa cuma 1 botol, minimal 3 botol atau bahkan 3 bulan karena ini bukan obat dokter, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang oh ya Mas, nanti dulu aja, di stop dulu karena saya mau kemo, dia bilang gitu. Terus saya bilang oh ya nggak apa-apa Mas, untuk saat ini kalau memang mau kemo, saran saya sih sambil dibalur sebelum kemo. Tapi kalau misalnya Masnya memang mau fokus kemo dulu, ya nggak apa-apa, monggo. Saya bilang seperti itu sih Bu. Untuk jawabannya gimana Bu kalau ketemu pasien yang baru nyoba 1 botol, kemudian ternyata hasilnya belum kelihatan, malah dia kayak ya udah di stop dulu deh, saya mau beralih ke pengobatan lain gitu. Ya. Ada teman-teman yang lain ada yang mau jawab kira-kira kayak apa katanya role play-nya? Jika pada intinya gitu ya Mas. Jadi ada yang sudah punya sakit menahun, dikasih 1 botol tapi belum mau melanjutkan dengan tanpa alasan tadi ya, tanpa alasan kenapa nggak mau lanjutin ya? Iya, cuma alasannya gitu, katanya mau lanjut kemo aja. Ya, ada yang mau jawab teman-teman? Kepalanya kira-kira pusing. Gimana? Iya. Kira-kira gimana role play-nya teman-teman? Ada yang mau? Nggak ada? 1, 2, 3. Ya, Mas Hari sudah betul itu kan dari cerita awal. Saya tadi nangkepnya Mas Hari sudah sudah jelaskan bahwa pengobatan ini 3 botol minimal lah itu, minimal ada perubahan. Ya, kalau ada perubahan sedikit saja untuk 3 botol pertama, nanti boleh dilanjutkan sampai maksimal. Itu kan bahasanya biasanya? Iya. Ya. Jadi pertama sebenarnya sebelum ngambil produk itu, Mas Hari sudah jelaskan testimoni dulu kan, sebelum dia ngambil produk. Testimoni yang sesuai dengan keluhannya dia yang sehat, sehingga dari segi keyakinan dia tahu bahwa penyakitnya dia itu sebenarnya bisa terbantu dengan produk Faras. Karena kita butuh menaikkan keyakinannya dia, ya kan, pertama dulu. Jadi ketika pertama Mas Hari menawarkan produk itu, di situ sebenarnya sudah masuk testimoni. Orang-orang yang punya keluhan yang sama seperti dia, itu sudah masuk sebenarnya, baik dari video atau screenshotan WA itu sudah masuk, sehingga dia dari segi keyakinan sudah melihat bahwa ada orang sembuh. Terus yang kedua, dosis sih biasanya kita udah kasih tahu juga kan ya Mas Hari bahwa 3 botol. Ya, tetapi ketika masih juga seperti itu dan Mas Hari sudah jelaskan, jadi endingnya kalau saya biasanya silahkan Pak, kalau memang saat ini belum mau melanjutkan dengan Faras, silahkan terapi yang Bapak mau, saya persilahkan. Tetapi gitu, kita kasih tetapi Mas, ya. Tetapi suatu saat, ya, jika dibutuhkan lagi, tolong kontak saya. Iya. Dan jika misalkan Bapak atau Ibu itu misalkan punya yang sekiranya punya keluhan yang sama seperti Bapak atau Ibu, bisa nanti perkenalkan ke saya bantu untuk mendampingi terapi teman atau saudaranya gitu. Jadi kalau seandainya dia nggak mau lanjut, ya kita gali daftar nama, itu prinsipnya Mas Hari. Oh iya, baik. Ya. Pertama kita jangan intinya menampilkan wajah kita kesal atau kita merasa jengkel, itu jangan. Makanya saya bilang
Oke, nggak apa-apa. Iya. Nanti berikutnya kalau perlu lagi, tolong simpen kontak saya gitu. Terus yang kedua, gali daftar namanya. Biasanya itu yang harusnya dilakukan. Karena ketika nanti seandainya nih Pak, ada saudara atau teman Bapak yang Bapak kenalkan ke sama saya itu membeli produknya, kita bisa sharing profit gitu misalkan. Ya, jadi membantu seandainya suatu saat Bapak atau Ibu butuh lagi produk, jadi bisa dapat lebih murah dari sharing profitnya itu. Boleh, monggo silahkan lakukan, itu kan fair-fair aja, boleh-boleh aja kan, gitu. Ya, gitu Mas. Kira-kira? Iya. Yang jelas, pokoknya udah dijelasin dari awal dosisnya kayak apa, intinya kepercayaan Mas Harobangun. Kok memang dia memutuskan itu hargai, hormati, tapi isi plusnya tadi yang saya bilang tadi itu. Oke? Iya. Ya. Saya udah jawab seperti yang Ibu, cuman yang kurang belum gali daftar nama. Nanti saya balik lagi, saya gali daftar nama lagi. Ya, oke. Makasih Mas Hari. Makasih, ada lagi, ya, Bu. sudah ya. Ya. Ada lagi teman yang lain? Ayo, ada lagi yang lain? Oh, ini ada yang tanya ya? Sebentar. Member harus berhati-hati dengan cara jualan yang memberikan banyak iming-iming, pastikan contoh yang memberikan perusahaan usaha. Ya, betul, betul Pak. Kita tidak boleh menjanjikan banyak, tetapi kita bisa memberikan testimoni gitu. Makanya kalau saya tadi bilangnya kita yakinkan orang itu dengan testimoni. Ya, jadi bukannya kita mengatakan kamu pasti sembuh dengan Faras, kanker paru-paru misalnya itu, kanker paru-paru pasti sembuh dengan Faras. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita kirimkan testimoninya dia, kasih satu contoh, kasih beberapa contoh, baik berupa video atau berupa chat. Jadi bahasa kita di bawah setelah testimoni itu adalah Bapak atau Ibu dari testimoni di atas sudah banyak sekali yang terbantu kesembuhannya dari Faras dengan keluhan yang sama dengan yang Bapak atau Ibu rasakan. Gitu bahasanya. Ya, jadi secara prosedur kita tidak menyalahi aturan, tetapi secara keyakinan orang ini harus kita buat yakin juga, Pak. Pak siapa ini namanya tadi? Itu Mas Bapak Bagus. Ya? Mas Bagus. Oh lah, astaga. Mas Bagus ya, namanya bagus banget. sorry. Jadi gitu Mas Bagus. Ya, jadi memang kita nggak boleh, cuman kita harus naikkan keyakinannya. Jangan sampai juga bahasa kita itu nggak naik keyakinannya. Misalkan gini, saya bisa nggak sembuh? Oh, nggak berani saya ya memutuskan bisa atau nggak sembuh. Hanya dokter gitu. Kan orang itu nggak punya keyakinan juga gitu. Jadi kita harus bisa bermain cantik lah istilahnya. Gimana caranya kita orang itu bisa yakin, tapi kita nggak nyalahi aturan. Gitu. Bisa paham ya cara saya tadi menyampaikan? Mbak Wi bisa ngerti ya? Jadi kita munculkan testimoni, terus kita yakinkan dari testimoni itu. Karena testimoni itu kan sesuatu yang real. Gitu. Ya. Oke. Ada satu lagi yang mau bicara? Habis satu lagi saya akan masuk dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Siapa mau? Ayo, ini siapa aja orang-orangnya ini? Ada Mbak Marniati, ada Pak Siswoko, mungkin saya harus sebut namanya ini. Kenapa sebenarnya Zoom ini saya buat private Zoom kemarin itu, Mbak Dewi, karena saya mau sebenarnya orangnya terlibat, gitu kan. Ini kenapa hari ini saya buat terbuka, karena saya butuh Mbak Lucy nanti untuk ngisi. Karena Mbak Lucy ini adalah elite leader yang paling muda di Faras, yang berpenghasilan besar. Makanya saya open. Sebenarnya saya maunya private gitu, biar semua orang mau ngobrol ya. Ada Bapak, ada Mas Bagus, ada Ibu Asih Endang, ada Pak Basit. Ayo, saya udah panggilin namanya. Ada Cikmah Farid, ada Mbak Cici. Halo Teh, mau ngomong Teh Cici. Ada Desa Dewi. Bu Dia masuk ya. Halo Bu Dia. Ada Bu Erna, ada Bu Esther Merang, ada Malinau jauh banget. Ada Mbak Eis, mau? Bu Esther mau? Bu Esther Merang?
Kak Evan Justin, ayo, ini saya munculkan pertanyaannya. Kalau teman-teman bingung mana yang sudah pernah teman-teman ditanyai orang, tapi belum mengerti cara yang benar untuk nge-role play. Ayo, yuk. Nih. Kalau nggak punya ide, udah bisa semua nih. Nggak bisa saya lewati ini loh, serius. Jangan Bu, Prahmi itu Bu yang mau ikut bisnis untungnya apa? Siapa ini ngomong? Sebut nama dulu, saya mau lihat wajah baru mau. Ica dari Bandung Bu. Oh, Mbak Ica, hai. Apa kabar? Besok mau ke PTT nggak? Ikut. Mana nih Mbak Ica? Ayo Mbak Ica. Ya, yang tadi Bu, yang Bu Prani yang pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalkan tuh kebanyakannya kesulitan memang ketika ikut bisnis, bahasanya keuntungannya apa aja sih? Kalau ikut bisnisnya, keuntungannya apa saja gitu? Ya. Dijelasin marketing plan-nya sayang. Ini nanti kalau saya mau role play marketing plan nih besok baru pulang kita. Panjang banget ini Bu. Saya tanya dulu, Mbak Ica paham marketing plan nggak? Sudah sih. Sudah. Bisa presentasi? Kadang-kadang nggak pede. Kadang-kadang nggak pede. Nah, loh. Pertanyaan saya yang kedua, paham? Pertama kan paham. Yang kedua, bisa presentasi singkat marketing plan nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Intinya begini, Mbak. Antara paham dan kita bisa menjelaskan itu dua hal yang berbeda, Mbak Ica. Dua hal yang berbeda. Belum tentu kita paham, kita bisa menjelaskan ke orang. Kita bisa menduplikasi hal itu ke orang. Belum tentu. Makanya butuh kita bisa presentasi itu. Iya kan? Presentasi itu nggak memang langsung bisa di awal, nggak kayak gitu. Memang butuh proses. Hanya kita harus bisa melakukan presentasi itu, nggak hanya paham sendiri, tapi kita harus bisa. Jadi seorang leader atau seorang pebisnis di Faras itu, dia tidak hanya harus bisa presentasi produk, Mbak Ica. Sebuah presentasi itu dikatakan presentasi. Misalkan gini, orang bilang, "Hei, kamu udah presentasi belum hari ini?" gitu kan. Kalau orang bilang sudah, presentasinya harus lengkap. Ya kan? Presentasinya dia harus lengkap. Jadi, sebuah presentasi Faras yang dikatakan lengkap itu, dia ada produk, ada sistem marketingnya. Jadi tidak salah satu saja dijelaskan. Itu baru namanya sebuah presentasi yang lengkap. Makanya ketika kita presentasi produk pun sebenarnya harus juga ada presentasi bisnis gitu. Walaupun tidak setotal kita ngejelasinnya marketing plan gitu. Karena belum tentu yang kita tawarin itu butuh produknya, belum tentu. Ya kan? Atau kebalikan, belum tentu yang kita tawarin itu butuh bisnisnya. Jadi makanya dua-duanya kita jelasin sambil pelan-pelan kita gali kebutuhannya dia apa sih sebenarnya. Nah, ketika kita tahu kebutuhannya dia yang sebenarnya, baru kita mulai menjurus ke dia. Baru mulai menjurus. Misalkan dia memang orangnya benar-benar sakit, baru kita lebih banyak ambil porsinya kesehatan. Cuman tidak berhenti juga di situ. Pelan-pelan tetap kita giring ke marketing. Tetap, Mbak. Karena goal kita di Faras ini kan membuat mereka sehat, kaya, dan bahagia, ya kan? Itu goalnya ya kan? Tidak hanya sehat, tapi kaya dan bahagia, itu goalnya. Makanya dua-duanya harus dijalankan. Jangan sampai kita nggak tahu kerjaan kita. Kalau guru kerjaannya apa, Mbak Ica? Mengajar. Mengajar. Kalau tukang tambal ban kerjaannya apa, Mbak Ica? Nambal ban. Kalau member Faras kerjaannya apa, Mbak Ica? Ngomongin Faras, Bu. Presentasi. Enggak, presentasi dulu. Presentasi ya sayang. Makanya kalau kita nggak pernah presentasi, sama dengan seorang guru yang nggak ngajar gitu. Sama dengan seorang tambal ban yang tidak pernah menambal ban. Nah, ya kan? Untuk membuat Mbak Ica pede itu sebenarnya hanya dengan mengulang dan mengulang terus gitu.
Saya kasih cerita nih Mbak Ica biar puas ya. Saya itu pertama kali saya ini orang dalam, saya bukan orang lapangan. Saya ini orang apoteker yang berjas, yang berada di balik layar. Ya, ketemu pasien pun kalau hanya saya ngejelasin produk, ya kan? Itu pun one by one, Mbak Ica. Saya bukan orang ini. Jadi ketika saya pegang produk Faras, saya bersyukurnya ketemu salah satu orang yang memang punya pengalaman di bisnis jaringan. Jadi waktu itu saya diajak sama dia, tolong dong antar saya ketemu sama teman saya di Banjar desa sebelah gitu waktu itu Mbak Ica. Nah akhirnya saya mau aja gitu kan, saya nggak berpikir panjang lebar, pokoknya ya wes lah gitu, karena bilangnya mau ketemu. Berangkatlah saya ke desa sebelah itu. Tahu nggak sampai sana ternyata sudah ditunggu di Balai Banjar. Kalau di Bali itu namanya Balai Banjar. Kalau di sana mungkin kantor RT RW mungkin ya. Jadi di Balai Banjar itu sudah ada rapat PKK yang didatengin oleh 50 ibu emak-emak kalau nggak salah waktu itu. Jadi ternyata di sana itu rencananya teman saya ini mengenalkan Faras. Nah, ngomonglah dia si teman saya ini, ayo Bu Prani bantu saya ngomongin Faras di ibu-ibu PKK ini. Mateng dah. Saya nggak pernah presentasi Mbak Ica. Sekalipun seumur hidup saya nggak pernah yang namanya presentasi. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya diedifikasi sama teman saya ini. Beliau ini seorang apoteker. Udah 9 tahunan waktu itu bilang kan, 9 tahunan kerja di rumah sakit, lulusan UNER, pinter. Pokoknya melangit lah saya dibilang. Dipanggil seperti sambutan Ibu Prani, majulah saya. Akhirnya saya hanya bisa ngomong di depan itu, nyebut nama aja. Saya tinggal dari sini, alamat saya di sini, nama saya ini, hanya itu aja Mbak Ica. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, yang saya omongin, otak saya ini udah ngeblank, nggak bisa. Jadi waktu itu kalau bisa atap dari bangunan itu udah runtuh itu Mbak Ica, atapnya ke badan saya udah kayaknya nggak punya muka saya, ya kan? Beruntungnya teman saya ini yang tadi yang ngajak saya itu menyadari kayaknya dia situasi itu, ya kan? Karena bukan teman dari dulu sebenarnya, teman baru juga, teman baru beberapa bulan karena kenalnya ya di Faras itu. Dia menyadari itu, dia langsung ambil alih saya. Dia ambil alih ya, dia yang akhirnya ngomong lagi. Ya, habis itu dari sana itu saya kan udah selesai nih acaranya, dia yang handle. Ya, sama panitia ya saya disuguhi kue gitu kan, suguhi minum. Saya bilang karena acara udah selesai ya oke lah, saya mintalah kuenya 1 gitu kan, banyak dikasih kue. Sambil saya makan ini kue, ngomong lagi teman saya ini, Bu Prani habis ini ada acara nggak? Nggak ada, saya bilang. Karena hari ini anak-anak libur hari Minggu. Dia bilang apa waktu itu? Kalau gitu Bu Prani temenin saya lagi ya ke desa di sebelahnya lagi. Ada arisan juga. Langsung saya taruh kue ini Mbak Ica. Saya taruh kue ini, saya nggak bisa lanjutkan makan karena langsung di otak saya ini udah tuing gitu. Akhirnya berangkatlah kita ke desa ini. Dalam perjalanan berangkat, ya kan? Karena cukup jauh, saya mau beliin teman saya ini minum gitu. Saya pergi ke Indomaret, berhenti di Indomaret, maunya beliin dia minum. Baru saya ambil tas saya nggak bawa dompet Mbak Ica. Astaga, di mana dompet saya ini? Nggak bawa dompet saya. Habis itu dengan saya bilang sama ibu, Bu, maaf ya Bu, tadi saya rencana beliin ibu air karena saya nggak bawa dompet, mau beliin minum lah, mau Pocari atau apa gitu. Karena ternyata dompet saya ketinggalan, jadi saya nggak jadi beli minum. Wes nggak apa-apa, katanya teman saya ini kan. Ayo naik lagi berangkat. Nggak jadi beli minum, kita berangkat. Ketemulah di desa sebelah ini, kejadian yang sama lagi, tapi untungnya teman saya ini langsung tidak memperkenalkan detail seperti tadi, dia langsung berada di samping saya, jadi kita saling saut presentasinya, gitu kan. Saya sedikit, saya 1 ngomong, dia 10. Saya 2, dia 20 gitu. Jadi banyakan dia yang ngomong. Jadi bersyukur sekali akhirnya juga selesai. Cuman saya sepulang dari 2 tempat ini, saya 3 hari gak keluar rumah Mbak Ica. Malunya minta ampun. Sampai 3 hari gak keluar rumah. Pokoknya di kamar aja. Akhirnya dalam hati saya berpikir, saya harus belajar. Saya harus berani mendobrak ini. Dari situ saya mulai sedikit-sedikit belajar presentasi, walaupun nggak sempurna. Karena saya dikasih tahu Pak Putu, nggak harus kamu sempurna untuk bisa presentasi. Pokoknya
dengan pengulangan suatu saat sempurna itu datang gitu. Jangan takut, kalaupun bisa satu, omongin satu itu. Bisa dua, omongin dua. Pokoknya sampai kamu jam terbangnya tinggi, nanti lama-lama gitu bisa gitu. Jangan nunggu sempurna, pokoknya kerja aja. Jadi saya ikutin itu, Pak Putu bilang minimal seminggu sekali lah kamu sekarang. Habis itu ya harusnya yang benar kan sehari sekali kita presentasi, gitu Mbak Ica. Dan kabar baiknya, setelah saya punya jaringan banyak di luaran, Ibu yang tadi ngajarin saya presentasi, hampir setiap minggu saya ajak keluar kota, gratis tiket, gratis jalan-jalan, nggak hanya Pokari saya beliin, tiket pesawat juga saya beliin. Keren nggak? Keren, bu tangan dong. Gitu loh Mbak Ica. Mantap kan? Ya, sampai Mbak Ica pede dengan presentasi bisnis harus sering diulang. Sering diulang. Ya, kalau Mbak Ica belum tahu materinya, di YouTube saya itu search ada video tentang marketing plan singkat, jadi Mbak Ica bisa pelajari itu. Masuk di YouTube saya, Sardi Prani Faras. Ya, ada itu durasinya hanya 3 menit, nggak lama nggak. Oke ya. Oke, makasih Bu Oke, Prani. thank you. Waktu saya habis, mungkin saya akan cepat ya, waktunya habis ya. Mungkin saya akan baca mungkin 3 atau 5, mungkin 3 aja ya, sampai teman-teman bisa role play singkat. Sebelum Mbak Lucy. Nah, yang pertama, saya mau coba klasik 1 botol dulu boleh? Nanti lihat dulu hasilnya gimana, baru lanjut beli lagi. Ini kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Saya mau coba 1 dulu. Nanti saya lihat hasilnya gimana. Kalau ada hasilnya, baru saya lanjut lagi. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya, teman-teman? Ada yang mau? Ketik kalau nggak enak jawab, nggak boleh MC ngomong. kalau nggak mau jawab ketik. Sarankan minimal 3 botol. Ya, ada lagi. Apa lagi? Kata yang pertama apa? Boleh? Saya mau coba 1 botol dulu boleh? Pertanyaannya gitu. Boleh. Nanti Ibu hubungi saya ya. Boleh, nanti Ibu. Silahkan Bu. Terus apa lagi? Oke, biar cepat. Kalau role play yang menurut saya itu yang benar adalah boleh Bu. Itu silahkan 1 botol. Rugi nanti bayar itu Dek. Kamu tuh nggak bisa menghargai itu. Bu Wayan, di silent ya. Mana Bu Wayan? Maaf Bu. Oke. Jadi kata yang pertama keluar itu boleh. Boleh dulu ya teman-teman, sebaiknya saran itu belakangan setelah kita mengiyakan. Intinya begini, apapun yang orang bilang itu, usahakan kita berada dalam levelnya dia. Jangan kita berada dalam level yang berseberangan. Usahakan selalu, misalkan yang bilang mahal ya Faras, iya mahal gitu. Intinya beradalah dulu dalam levelnya dia. Boleh nggak beli 1 botol? Boleh. Kayak gitu. Oh, ternyata bau Faras ini kayak nenek-nenek ya? Iya memang gitu. Intinya beradalah dulu dalam levelnya dia, baru kemudian pelan-pelan kita giring dia untuk masuk ke wilayah kita dengan cara yang lebih smooth gitu. Misalkan kayak pertanyaan yang pertama ini. Boleh nggak saya beli 1 botol dulu? Boleh Bu, gitu. Per 1 botol, Ibu silahkan nanti beli. 1 botol ini akan habis 1 minggu atau 10 hari lah maksimal, ya. Karena Ibu pemakai pemula, saran saya 1 bulan pertama nanti dilanjutkan. Jadi kalau udah mau habis nih di botol yang pertama, nanti lanjutkan di botol yang kedua, lanjutkan lagi di botol yang ketiga. Kayak gitu, ya. Ingat kata kuncinya adalah kita harus berada di levelnya dia dulu. Kita harus iakan dulu, oke? Yang kedua, saya belum ada uang untuk beli produk. Ini kayaknya udah saya jawab kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak jawabannya? Ada yang mau nggak ngomong? Ada yang mau ngomong? Kemarin dah saya jawab, ini ada yang masih ingat? Bu, saya pengen sekali. Tapi saya belum ada uang untuk beli produk. Gimana ya caranya? Pengen sekali saya
saya belum ada uang untuk beli produk. Ada yang mau bantu saya jawab nggak? Ada yang masih ingat nggak? Boleh, Bu. Mau? Siapa mau? Ngomong langsung. Yuk. Jawabannya apa kemarin? Siapa tadi Masih, itu? Bu. Masih? Ya, yuk. Mas Hari mau? Boleh, mau, Bu. Ya, ayo. Sambil diingat ulang. Gimana caranya? Saya yang jawab. Ya, boleh. Oh, baik, Bu. Kalau Ibu belum punya uang untuk beli produk, Ibu bisa kenalkan, barangkali Ibu ada saudara atau teman yang punya keluhan kesehatan. Nanti biar bisa saya bantu untuk di terapi pakai produk Faras, Bu. Sambil nanti jalan, Ibu bisa jalankan bisnisnya melalui teman Ibu atau saudara Ibu yang punya keluhan kesehatan. Nanti dari situ, kalau Ibu sudah punya penghasilan, ya Ibu nanti bisa beli produk, bahkan dapat produk gratis dari Faras setiap bulan. Sore. Tangan dong Mas Ari. Makasih ya Mas. Jadi intinya closing itu tidak hanya transaksi ya. Itu ya Mas Ari ya. Jadi closing itu tidak hanya transaksi. Jadi closing itu sebenarnya adalah menggiring orang menuju ke direct step kita. Itu yang sebenarnya. Jadi teman-teman kalau berpikir closing itu hanya terjadi transaksi, dia beli produk atau dia gabung member, enggak. Enggak. Bahkan ada orang yang dia gabung tapi ujung-ujungnya hilang gitu kan. Malah lebih baik dia on the track mengikuti kita. Misalkan kita suruh Zoom dia mau, kita suruh dia mengundang mau. Nah, sebenarnya lebih penting proses itu. Ya, lebih penting proses itu ya, bukannya berarti transaksi itu nggak penting, cuman jika bisa dalam prosesnya itu juga dia didirect untuk mengikuti sistemnya gitu ya. Makanya kayak tadi itu kan masalah kita gali daftar namanya terus kita arahkan sehingga dia orang itu mau mengikuti, sehingga kita misalkan deal-dealan sama dia. Nanti kalau orangnya beli produk misalkan gimana, monggo lah silakan, atau orangnya siapa tahu gabung gitu kan, nanti apa namanya Mbak juga bisa untuk mendapatkan rewardnya kayak gitu. Jadi intinya kita bermain cantik lah di situ, monggo silakan lah teman-teman bisa itu. Oke ya. Yang ketiga, produk Faras mahal, jawabannya apa? Jangan ditentang orangnya ya. Jadi kita jawabnya role play-nya adalah, oh iya Bu, saya juga dulu pertama kali ditawarin produk Faras sama siapa, misalkan sama Pak Putu Eka, saya bilang, wih mahal gitu. Awalnya saya juga sama Bu, kayak gitu. Ya, intinya begitu awalnya ya, samakan vibrasinya habis itu, tapi ya, ujungnya ya, terus bagaimanalah caranya Anda untuk membahasakan itu, pada prinsipnya begitu. Oke, ya. Habisin ini boleh ya. Nomor 4, bisa nggak Faras mengatasi keluhan saya? Soalnya saya udah coba berbagai banyak produk, bilangnya bagus, tapi nggak ada hasil. Nah, jadi dia bilang sudah coba banyak produk, dijanjikan juga oleh orang itu, tapi nggak ada hasilnya. Nah, kalau Faras gimana? Bisa nggak sih Faras ini mengatasi keluhan saya gitu? Ada yang bisa role play ini? Kira-kira gimana teman-teman caranya untuk menanggapi ini? Dia katanya ditipu, biasanya dijanjiin bisa sembuh. Nah, teman-teman gimana caranya menjawab sekarang? Nah, kalau Faras ya apa? Piye? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa mau? Siapa mau? Asunggara bisa, karena saya sendiri sudah membuktikan. Ya, ayo ada jawaban lain? Ayo. Ayo, 1, saya hitung sampai 5. Siapa yang bisa jawab? Saya sampaikan bahwa Faras terbatas teman-teman obat. Semoga saja Faras bisa, karena banyak yang sudah terbantu. Ayo, saya pilih jawaban yang terbaik. Ayo teman-teman. Ini kayaknya banyak sekali yang tanya begini di lapangan. Teman-teman gimana jawabnya? Kalau produk yang lain bilangnya aja bisa-bisa, ternyata saya nggak bisa sembuh gitu. Kalau Faras gimana?
Apakah nanti seperti itu juga, hanya bilang-bilang aja semua? Iya, itu ya, Bu Maria Gensiana ya. Itu memang teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang ya, masuk ke testimoni dulu ya, teman-teman harus punya banyak sekali testimoni untuk kita bisa masuk ke orang-orang ini gitu. Karena kita bukan dokter, bukan orang yang punya hak untuk mendiagnosa sakit orang. Jadi kita itu senjatanya di lapangan itu hanya testimoni, testimoni dan testimoni ya. Komposisi pun kadang-kadang kalau saya bicara sama dokter, misalkan saya bicara sama dokter nih, kalau saya ngomong komposisi mental, teman-teman. Pokoknya senjata saya satu-satunya itu adalah testimoni. Ya, masuk ke testimoni, yakinkan dia testimoni, pokok dosis, baru kita mulai tawarkan pilihan produk gitu. Gitu ya. Kalau dari segi testimoni sudah banyak yang terbantu. Yang penting Ibu bisa ikutin aturan pakai yang benar itu pokoknya. Oke. Ya. Teman-teman sekarang bisa nggak cari testimoni pertanyaannya? Nanti nggak bisa cari testimoni. Di mana aja teman-teman cari testimoni? Download di YouTube atau di mana gitu ya? Bisa nggak? Bahaya kalau nggak bisa. Nggak punya senjata perang. Jangan sampai nggak bisa. Kalau teman-teman belum bisa download testimoni, belum bisa download video di Facebook, mateng lah. Belajar sampai teratas ya. Nomor 5, produknya bisa COD kah? Ada yang teman-teman di sini nggak bisa COD? Ayo, ayo, bisa. Ada yang nggak bisa? Semua bisa ya? Kalau bisa saya nggak ini lagi ya. Bisa, oke. Bisa, oke, bisa. Udah semua ya? Kalau sudah bisa semua, kalau yang belum bisa baru saya. Iya. Jadi silahkan teman-teman. Kalau seandainya, kalau kayak saya nih, karena daerah saya ini nggak di Denpasar, nggak di pusat kota, jadi nggak semua ekspedisi itu mau menerima COD. Jadi saya selalu mengandalkan TikTok untuk bermain COD. Jadi kita bisa men-CO pesanannya orang ini pakai akunnya kita lewat TikTok Shop kita gitu. Jadi kita pesankan dia COD. Jangan sampai teman-teman kalau ada yang order COD, teman-teman tolak, jangan sampai itu. Ya karena zamannya sekarang ini sudah zamannya COD, teman-teman. Ya, usahakan sebenarnya orang-orang yang mau COD ini, kalau cara saya nih, teman-teman. Bu, bisa COD nggak? Bisa, itu jawaban pertamanya. Kalau Bapak bisa transfer lebih murah, Pak, karena tidak ada biaya tambahan COD. Itu biasanya yang saya lakukan sehingga pilihan orang ini akhirnya lebih cenderung ke transfer. Karena saya memberikan pilihan dia kalau dia transfer lebih murah dari COD. Saya biasanya kalau dia minta COD saya naikkan. Paling lagi 10.000 atau lagi 15 ya tergantung wilayahnya. Jadi kalau dia sudah kita kasih pilihan lebih tinggi, biasanya dia mau transfer, teman-teman. Gitu biasanya. Kalaupun itu deal-dealannya sudah nggak bisa, jadi biasanya yang saya lakukan ya kalau misalkan kayak gitu ya udah saya masuk ke akun TikTok saya ya, saya pakai akun saya untuk belanja. Jadi itu. Terus yang kedua, untuk berikutnya teman-teman harus dampingi orang ini, pepet terus, jangan biarkan begitu aja. Follow up istilahnya. Kalau teman-teman follow up, memfollow up-nya ini pastikan dia kita tawarin paket gabung. Sehingga berikutnya kalau orang-orang yang biasa COD, dia pasti akan minta COD lagi. Sedangkan kita ini endingnya bukan penjual, kita endingnya adalah pemain bisnis, ya kan? Jangan teman-teman hanya bangga dengan teman-teman bisa menjual eceran. Jangan. Kita kan deal ujungnya ini kan mememberkan semua pemakai Faras, ya kan? Jadi pendampingan kita itu adalah pendampingan pendekatan sehingga dia mau menjadi member. Buatlah berbagai macam trik atau gaya sehingga dia mau menjadi member. Ya, bilanglah dapat harga paling murah sedunia gitu atau dapat pendampingan seumur hidup, entahlah bagaimana caranya, yang penting akhirnya dia berikutnya nggak melakukan sistem COD karena dia sudah member tadi itu gitu. Oke ya,
Waktu saya sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Role play ini kalau kita bahas, kita nggak akan selesai-selesai karena sangat banyak sekali luasan jangkauannya untuk bisa kita bahas. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, saya akan lanjutkan. Tapi kok teman-teman mau materi kok teman-teman merasa butuh materi yang lain, saya akan jeda dulu materi role play saya ini, gitu. Kira-kira gimana? Lanjutkan, Bu. Karena ternyata materi role play ini bisa masuk kemana-mana ya, nggak hanya di role play ya kan. Ini saya pertimbangkan ya, untuk apakah saya lanjutkan atau saya selipkan dulu materi yang mungkin teman-teman bisa butuhkan. Nih, oke lah, biar nggak lama lagi, Mbak Dewi, saya serahkan kepada Mbak Dewi. Teman-teman, semangat ya. Nanti saya tunggu teman-teman mencapai turbo, atau jika teman-teman member lama, milikilah 3 turbo di bawahnya. Oke ya, go turbo, pasti bisa. Apa Mbak Wi? Pasti go bisa. turbo, Pasti bisa.